Udah muncul belum slide-nya? Udah muncul? Sudah, Pak. Oke. Udah. Jadi kita masih melanjutkan materi dinamika bagian kedua. Kan waktu kemarin kalau kalian ingat saya bilang ke kalian saya akan mengajarkan 4 jebakan dasar dinamika. Yang kemarin yang sudah itu adalah jebakan gaya sentripetal sama jebakan gaya gesek. Yang harus kalian perhatikan itu adalah ciri-ciri jebakannya sama solusi supaya nggak kejebak. Nah, jebakan ketiga yang sering banget jadi persoalan di dinamika namanya adalah ini. Jebakan gaya kontak. Gaya kontak itu adalah gaya yang muncul karena bersentuhan. Gaya apa aja yang muncul karena bersentuhan? Gaya apa lagi? Gaya apa aja? Tahu? Zam? Dit? Normal. Gaya normal. Gaya normal dan gaya gesek. Nah, sama kayak kemarin, yang harus kalian perhatikan di jebakan ini adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri sama solusinya supaya nggak kejebak. Oke, kita mulai dengan ciri-cirinya. Ciri-ciri dari jebakan gaya gesek. Sederhana aja. Apabila ada dua benda atau lebih, bisa lebih dari dua, yang saling kontak. Saling kontak itu saling bersentuhan. Bisa bersentuhannya itu nempel atau bersentuhannya itu bertumpuk. Sering kan ya kalian menemukan kasus soal di mana bendanya itu bertumpuk atau saling menempel. Nah, itu adalah ciri-ciri jebakan gaya kontak. Bagaimana solusinya supaya kalian tidak terjebak dari jebakan ini? Langkah pertama, sederhana aja. Kalian buat diagram gaya untuk masing-masing benda. Oke? Jangan digabung ya. Walaupun nanti dosen kalian atau teman kalian membuatnya digabung, saran saya kalau baru belajar mending dipisah-pisah. Boleh digabung, boleh aja kalau udah paham, boleh digabung. Tapi kalau baru belajar mending dipisah-pisah. Dan dipisah itu jauh lebih mudah, walaupun lebih banyak gaya yang terlibatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk gaya normal dan gaya gesek, kasih indeks. Indeks itu nama. Kayak waktu kalian belajar yang namanya gerak relatif. Artinya gini, kalau udah ketemu ciri-ciri jebakan gaya kontak, kalian nggak boleh tuh nulisnya normal A. Nggak boleh nulis normal B. Tapi harus ada 2 indeks. Misalkan normal AB. Normal benda A karena nyentuh B. Atau gaya gesek AB. Gaya gesek benda A karena nyentuh B. Jadi jangan nulisnya cuma satu huruf, tapi harus 2 indeks. Kayak waktu kita belajar gerak relatif. Poin ketiga ini yang sering banget lupa, yaitu adalah hati-hati ada yang namanya gaya aksi dan gaya reaksi. Waktu di awal saya pernah bilang kan ya, syarat suatu gaya itu merupakan pasangan dari gaya aksi reaksi, syaratnya apa? Satu, arahnya harus berlawanan. Yang kedua, besarnya harus sama. Dan yang ketiga, terjadi pada dua benda berbeda. Artinya tidak mungkin satu benda mengalami gaya aksi dan gaya reaksinya sekaligus. Nah, kalau udah langkah keempat, kerjakan. Nah, maksudnya kerjakan itu apa? Maksudnya itu adalah ini. Buat sigma fx dan sigma fy untuk masing-masing benda. Oke? Jangan digabung. Karena lebih mudah kalau tidak digabung.
Kita coba ya lihat soalnya kayak gimana sih. Oke, ini soal UTS. Kita kasih soal UTS yang gampang dulu aja deh. Oke, UTS 2015. Coba kalian baca dulu ya. Baca sampai C, oke? 1 menit. Baca sampai C. Nanti kita coba kerjain. Oke, jadi kalau baca soal harus sampai beres ya. Jangan cuman soalnya aja tapi juga sama yang ditanya. Oke. Udah dibaca belum? Sampai C? Oke, baca dulu sampai C ya. Udah dibaca? Udah? Belum? Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Kalau kita lihat dari gambarnya sekilas, udah terlihat ya ciri-ciri jebakan gaya kontaknya ya. Ada dua benda yang berkontak, dalam hal ini bertumpuk. Di sini ada informasi massa benda B 1 kilo, massa benda A 2 kilo, benda B yang ada di atasnya. Nah, ada gaya dorong F, tapi bekerjanya hanya pada benda A. Dan F-nya itu membentuk sudut 37 derajat. Oke, kalau pertanyaan A apa? Lantai dan benda A itu tidak ada gesekan, berarti licin. Kita suruh gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Ada gaya apa aja di tiap benda. Yang B, dia minta F maksimum. Supaya apa? Benda A dan benda B bergerak bersama. Bila diketahui ada mu S sama ada mu K. Nah, pertanyaan C apa? Lantainya kasar. Berarti apa? Pertanyaan C itu seperti soal baru. Karena pada pertanyaan A sama B itu kondisinya lantai licin. Part C itu lantainya kasar. Bila diketahui koefisien gesek kinetis 0,01. Itu antara lantai sama A. Ingat nggak saya pernah bilang? Kalau soal hanya memberitahu mu K, itu artinya sudah pasti dalam keadaan gerak. Dan gaya yang dipakai buat mendorongnya adalah 4 Newton. Dia minta percepatan benda B dan gaya gesek antara benda A sama benda B. Oke? Nah, jadi kita tahu ya, langkah mengerjakan kasus jebakan gaya kontak, langkah pertama adalah buat diagram gaya untuk masing-masing benda. Kebetulan pertanyaan A emang itu. Artinya apa? Langkah pertama kita itu adalah jawaban dari pertanyaan A. Nah, kalau buat diagram gaya, mulai dari benda yang paling sederhana gayanya. Menurut kalian, kalau ada benda bertumpuk seperti gambar ini, benda mana yang paling sederhana gayanya? Benda B atau benda A? B atau A? B kah? B, betul. Jadi kalau B. ada benda bertumpuk, kalian kerjakan benda yang paling atasnya, yang paling luar ya. Berarti kita gambarnya benda B dulu. Jangan paksakan benda A, oke? Benda B. Oke. Benda B, kita coba gambarin ya. Ada gaya apa ya di benda B? Yang pasti-pasti? Karena benda B punya massa, ada massa berarti ada apa? Ada apa? Gaya berat MG. Gaya berat. Betul. Ada WB. Ada apa lagi di benda B? Ada apa lagi? Normal. Gaya normal. Kenapa ada gaya normal? Karena dia nyentuh. Nyentuh apa? Nyentuh benda A. Berarti normalnya tegak lurus dengan bidang benda A dan keluar dari bidang. Nah, nulisnya jangan normal B, tapi normal BA. Gitu ya? Betul? Nah, katanya kalau kita baca sampai keseluruhan, kalau kita baca yang B ya, di antara A sama B itu ada gesekan. Betul ya? Ada mu S sama ada mu K. Berarti ada gesekan antara benda A sama benda B. Gaya geseknya kemana menurut kalian? Gaya gesek antara benda B dengan benda A. Ke arah mana?
Kiri gak? Kiri. Kenapa kiri? Tapi belum ada sumbu X-nya, misalnya X ke kanan ya. Berarti ke Nah, kiri. oke. Kan waktu itu udah saya kasih tahu ya. Gaya gesek itu arahnya kemana? Berlawanan. Berlawanan dengan asumsi gerak ya. Coba kan Ya. bayangin. Yang didorong oleh gaya F itu adalah benda A, bener nggak? Betul? Iya, Pak. Maka benda A akan cenderung bergerak ke kanan, bener nggak? Betul? Iya, Pak. Maka kalau di sini tidak ada gesekan, maka B akan bergerak ke kiri kan? Lepasnya nggak sih? Betul nggak? Bayang nggak kalian? Iya, Pak. Nah, berarti gesekan yang terjadi adalah ke arah kanan. Karena gesekan itu harus mencegah supaya benda B-nya tidak bergerak. Paham ya? Jangan lupa gaya gesek kasih nama. Jangan gaya gesek doang. Gaya gesek BA. Paham nggak kalian? Ngerti? Oh, jadi benda B-nya itu ini Pak, kayak ketahan gitu, jadi ikut bergerak Ya, bersama A. betul. Ketahannya gara-gara Coba kan, gesek. karena gesekan betul. Coba aja kalian Oh, bayangin. Kalau ini dia licin, kalau kita dorong benda A ke kanan, maka pasti benda B akan ketinggalan ke belakang kan? Ya nggak? oh Betul? iya, karena licin gitu ya, Pak. Nah, kalau licin, berarti kan gesekan itu akan mencegah supaya benda B tidak bergerak seperti itu kan? Maka mau nggak mau gesekan harus melawan arah gerak benda B. Paham? Ngerti? Paham, Pak. Oke, Paham, nah Pak. udah ya. Sekarang benda A kita gambarin. Nah, menggambar benda A ya udah benda A-nya aja ya kan, nggak usah menggambar benda yang B-nya, benda A-nya aja. Oke, ada gaya apa saja di benda A? Yang pasti-pasti benda A punya massa ya. Ada massa, pasti dia punya berat. WA. Ada apa lagi di benda A gayanya? F. Gaya F. F. Boleh F. F dorongan ya. Karena Iya. tadi dari gambar didorong dengan gaya F. Membentuk sudut theta. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Normal. Normal karena apa, Rani? Karena Yang benda A-nya kenapa? yang pertama karena Hah? dengan lantai sama ada gaya Oke. kontak. Berarti dengan lantai ya, dengan lantai normalnya ke arah atas ya, betul? Betul. Betul. Ini namanya normal AL. Karena dia bersentuhan juga dengan si B, betul ya? Maka akan ada gaya normal lagi kan ya? Ke arah mana? Ke arah bawah. Ini namanya normal AB. Ngerti kalian? Paham? Paham, Paham? Pak. Ada gaya apa lagi, Ran? Ada gaya apa lagi? Gesek. Gesekan Enggak. dengan? Ada nggak? Ya nggak tahu. Di sini lantainya nggak ada gesekan ya? Di Enggak. soal ini. Berarti ada gesekan nggak? Enggak ada. Oke. Nah, kan kalian kejebak di langkah ketiga. Apa langkah ketiga, Ran? Hati-hati ada gaya aksi dan gaya reaksi. Oke, kalian udah bener. Nih ya, NBA itu aksi. Maka kalian harus menggambarkan NAB sebagai reaksi. Jangan lupa, F gas BA juga aksi loh. Maka harus ada reaksinya. Paham kalian? F gas AB. Ngerti? Paham? Ngerti, Pak, tapi Nah, walaupun di soalnya bilang licin tetap digambarkan aja ya? yang licin itu dengan lantai, Ran. Bukan sama B kan? Coba baca. Oh. Lantai dan benda A yang licin. Tapi kan kalau kita baca di B-nya, diketahui koefisien gesek statik dan kinetik pada permukaan antara kedua benda. Berarti antara A dengan B kan? Nah, artinya apa? Permukaan antara A dan B itu kasar. Yang licin itu adalah lantai dengan A. Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, karena kita dorongnya ke situ, kemungkinan kan dia bergeraknya ke kanan kan ya? Betul nggak sih? Kayak gini ya, sumbunya, betul ya? Oke. Mana yang belum sesuai dengan arah gerak kita? Belum sesuai dengan sumbu XY-nya. Si gaya F kan? Maka gaya F kita urai. Dari buntut mau ke kepala. Ada yang ke bawah, sama ada yang ke
kanan. Yang ke bawah, Ran. Yang lain, F sin atau F cos? Yang ke bawah, F sin. F sin, karena dia di depan sudut theta. Yang ke kanan, F cos theta, karena di dekat sudut theta. Paham kan? Ngerti ya? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Mufid? Adit? Farel? Nggak ada? Aman ya? Aman, Pak. Oke. Itu langkah pertama. Langkah kedua. Nah, apa kedua? Udah ya kita ya. Gaya gesek dan gaya normal udah kita kasih indeks. Langkah ketiga, hati-hati aksi-aksi udah. Tinggal kerjakan. Ya, maksudnya apa? Apapun pertanyaan setelah itu, kalian nggak perlu pusing. Cukup kalian kerjakan. Dengan cara apa? Buat sigma fx dan sigma fy untuk masing-masing benda. Oke? Bentar ya. Bentar ya. Oke. Nah, yaudah. Yang B minta apa? Minta gaya maksimum supaya benda A dan benda B gerak bersama. Artinya apa? Kita mau benda B sama benda A itu nggak mau saling terlepas. Kita mau kedua benda bergerak bersama dengan percepatan yang sama. Caranya gimana? Yang itu. Tinggal kalian buat aja sigma fx, sigma fy masing-masing benda. Mulai dari yang paling sederhana, yaitu benda B. Paham ya? Kita mulai dengan benda B. Karena benda B juga maunya geraknya ke kanan, berarti kan tidak mungkin benda B bergerak ke atas atau bawah. Maka sigma fy-nya sudah pasti 0. Ada apa aja di benda B? Ada normal BA dikurangin WB sama dengan 0. Ingat kan, normal itu nggak ada rumusnya. Maka dapatlah normal BA. WB-nya berapa ya? Massa B 10, 1, anggap aja G-nya 10 ya. Berarti MW-nya 10 Newton. Paham? Ngerti ya? Ngerti, Ran? Ngerti, Dit? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, sekarang sigma fx-nya. Kan dia maunya bergerak ke sumbu X ya. Maka sigma fx-nya nggak 0. Tapi massa benda B dikali A. Ada gaya apa aja di sumbu X? Hanya ada gaya gesek BA. Sama dengan massa B dikali A. Menurut kalian, ngitung gaya gesek BA rumus apa, yo? Ran, Dit, Mufid, Farel? Kan ini ada mu S, ada mu K. Menurut kalian, ngitung gaya geseknya di soal B, pakai apa rumusnya gaya gesek? Yang Cari di benda B, Pak. Ya, F gesek BA pakai apa, yo? Rumusnya. harus cari pembuat geraknya dulu nggak, Pak? Dari US-nya dulu berarti. Pakai apa? Pakai Ingat mu. nggak saya pernah bilang ke kalian? Pada dasarnya, kita tidak pernah menggunakan gaya gesek, menghitung gaya gesek menggunakan mu S kayak normal. Benar nggak? Gitu ya? Betul kan? Iya. Ran? Ya. Kita tidak pernah menggunakan gaya gesek pakai mu S kayak normal. Kecuali dua kondisi. Kondisi pertama apa? Tepat akan bergerak. Betul? Betul. Ya. Kondisi kedua, kalau soalnya minta kondisi keadaan maksimum atau minimumnya. Lihat, di soal ini dia minta apa? Keadaan maksimum. Betul? Berarti pada kondisi ini kita pakai mu S. Ngerti nggak kalian? Paham? Paham? Paham, Pak. Oke, ingat ya. Pada dasarnya kita tidak pernah ngitung gaya gesek pakai mu S kayak normal. Tidak pernah. Kecuali dua kondisi. Kondisi pertama saat keadaan tepat akan bergerak. Kondisi kedua soalnya minta keadaan maksimum atau minimumnya. Apa keadaan ekstrimnya. Kebetulan dia mintanya F maksimum. Berarti kan keadaan maksimum ya. Kita pakai. Mu S-nya berapa? 0,2.
Normal BA-nya 10, massa B-nya 1, A-nya nggak tahu. Maka kita dapat A-nya, yaitu berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Paham kalian? Ngerti? Ngerti, Ngerti Pak. ya? Sampai Oke. sini. Nah, baru benda A nih. Baru benda B. Jangan senang dulu. Benda A-nya belum. Benda A juga sama ya. Karena didorong ke situ, kemungkinan dia akan bergerak ke kanan. Artinya tidak mungkin dia bergerak ke sumbu Y. Maka sigma Fy-nya dia 0. Coba ada gaya apa aja di sumbu Y? Di benda A. Ada gaya apa aja? F sin theta. F sin theta tapi minus ya. Karena ke bawah kan? Iya. Ada apa lagi, Ran? Iya. N. Ada apa lagi? N apa? N yang AL. NaL positif. Ada apa lagi? NAB negatif. NaB negatif, Wa negatif. Berarti kita punya ini NaB, NaL dikurangin NaB dikurangin Wa dikurangin F sin theta. Betul gitu ya? Betul. Betul ya? Iya, NaL Pak. kita nggak tahu berapa, orang nggak ada rumusnya, normal. NaB itu pasangan aksi reaksi dengan NBA. Berarti NaB nilainya 10. Loh kok nggak min 10? Kenapa? Karena kita udah menggambarkan NaB berlawanan dengan NBA, ya kan? Artinya udah nggak perlu lagi dikasih minus kan? Jadi angkanya kita masukin 10 aja, bukan min 10. Tadi WA-nya berapa? WA kita 20 berarti ya. Oke, F-nya nggak tahu. Justru yang dicari sin theta. Tetanya 37. Sin-nya berapa 37? 0,6. 0,6. Maka kita punya normal AL-nya berarti 30 ditambah 0,6 F. Udah, simpen. Yang kita nggak tahu F-nya kan ya? Biarin aja. Oke. Masih benda A. Sekarang sigma Fx-nya. Dia maunya bergerak kan ke kanan, berarti massa benda A dikalikan dengan A. Ada gaya apa saja di sumbu X? Zam, Rashid, Farel? F cos F theta. cos theta positif. Terus ada apa lagi? Eh, Ada apa lagi ayo? Di sumbu X. Ran, F gesek AB. F gesek AB-nya negatif kan? oh, Berarti F cos theta-nya positif dikurangin F gesek AB negatif. Udah habis ya. Massa benda A. F-nya nggak tahu. Cos 37 0,8. Oke, bentar. F gesek AB itu kan sama dengan F gesek BA ya. Karena dia aksi reaksi, betul? betul. Berapa tadi F gesek BA? F gesek BA itu 0,2 kali 10. 2 berarti ya. Dikurangin 2. Massa benda A 2. Percepatannya juga 2. 0,8 F sama dengan 4 ditambah 2. Hitung F-nya berapa dapatnya? Loading. Oke. Bentar ya, loading. Oke. Halo, tes. Kedengeran? Keran? Terdengar, Pak, sekarang. Halo, berapa coba dihitung? Keran. F-nya berapa? Coba dihitung. Dapatnya berapa 7,5. F-nya? 7,5, betul. 7,5 Newton. Oke. Ini adalah F maksimum. F maksimum supaya benda A sama benda B tetap bergerak bersamaan. Berarti kalau kita dorong dengan gaya 7,51, maka benda A sama benda B akan terlepas.
mereka akan bergerak masing-masing. A gerak ke kanan, B gerak ke kiri, dan sebaliknya. Kalau kita kasih gaya dorongnya 7,98, berarti kedua benda tetap dalam kondisi bergerak bersama-sama. Paham kalian? Ngerti? Paham? Maaf, Mufid, Paham, Pak. Farel, Paham, Pak. Dit, Paham. paham nggak? Paham. Halo, halo? Halo? Oke, nah, pertanyaan C itu lantainya kasar. Ya, halo, halo Ran. Kedengar nggak suaranya? Oh, udah, Terdengar? Pak. Aman. Halo, halo. Sinyal jelek, Halo, halo. Oke. Ya, Pak. Nah, pertanyaan C itu lantainya kasar. Nah, artinya apa kalau lantainya kasar? Berarti kan berarti kan dia kayak seolah-olah bikin soal baru ya. Lantainya soalnya tadi kan awalnya licin. Terus gimana dong? Kalau dia bikin soal baru kayak gini, ya mau nggak mau gambarin diagram gaya yang sama. Yang baru lagi. Untungnya lantainya itu tidak berpengaruh pada benda B. Maka gambar dari benda B untuk lantai yang kasar tetap sama. Maka gambar tetap sama nih untuk benda B. Oke. Jadi gambarnya tetap sama untuk benda B. Nah, A. Oke, kita tuhin lagi. Jadi kalau dia udah mengubah situasi soalnya, itu berarti soalnya baru. Soalnya diganti. Terus gimana dong? Ya gambar lagi aja. Kayak gini. Oke? Jadi kenapa saya tulisin lagi? Karena ini soalnya baru. Nah, bedanya apa? Karena sekarang di lantainya ada gesek di lantai FGS AL. Paham kalian? Ngerti ya? Ran, Zam, Farel? Ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Nah, dia minta apa sih? Coba kita lihat. Lantainya kasar. Ada miukanya 0,01. Nah, yang unik adalah ininya. Lihat. F yang dipakai buat mendorong gaya A. Kok nggak mau? Loading. F yang dipakai buat mendorongnya hanya 4 Newton. Padahal tadi kita tahu apa? F maksimum kita 7,5 Newton supaya bendanya tetap bergerak bersama. Logikanya berarti apa? Kalau F-nya cuma 4 Newton, berarti kan dia kurang dari F max. Benar nggak? Artinya, dan benda B akan bergerak bersama-sama. Oke, paham kan ya? Jadi karena gaya dorong kalian lebih kecil daripada F max, maka benda A sama benda B akan tetap bergerak bersama. Nah, lihat deh. Saya kasihnya F max-nya F max aksen. Kenapa? Lihat. F max yang kalian hitung pada pertanyaan B, itu kan pada kondisi lantainya licin. Logikanya gini deh. Lantai licin aja, dorong dengan kekuatan 7,5 Newton, benda A sama benda B masih tetap gerak bareng-bareng. Logikanya, kalau lantainya kasar, berarti kan kita bisa dorong dia lebih kuat dari 7,5 ya. Mungkin F max aksennya lebih dari 7,5. Bisa aja 8 atau 8,5. Jadi kalau 4 udah pasti dia di bawah dari F max aksen. Jadi udah pasti benda A sama benda B akan bergerak bersama. Kebayang ya? Ngerti kan, Ran? Zam? Farel? Dit? Ngerti, Dit? Ngerti kan? Halo, halo? Ngerti, Pak. Halo? Ngerti ya? Ran?
Oke. Iya, ngerti. Ya udah. Iya. Terus gimana ngerjainnya? Kerjain kayak biasa aja. Per benda ya. Oke, kita kerjain benda B dulu. Karena benda B tidak berubah terhadap sumbu Y, kita tulisan sini. Oke, benda B-nya nggak berubah ya. Nah, sigma fx-nya berubah nggak? Sigma fx-nya pada dasarnya nggak berubah juga. Oke. Nah, kayak gini ya. Nah, sekarang saya mau nanya untuk kasus ini, ngitung gaya gesek B, Ran, Zam, Farel. Apakah Sau pakai Muka atau nggak tahu atau pakai yang lain? Pakai apa? Ran? Halo? Zam? Dicek dulu. Dicek dulu. Oke, gampang aja. Kan tadi saya bilang ke kalian ya, kita pada dasarnya tidak pernah menggunakan rumus gaya gesek mu S kali normal. Betul ya? Tidak pernah. Kecuali dua kondisi. Betul? Betul. Yaitu apa? Tepat akan bergerak. Yang kedua adalah kondisi maksimum atau minimum. Di soal. Lihat deh. Pada soal C. Ada nggak informasi kalau pada keadaan C itu tepat akan bergerak? Atau kondisinya maksimum minimum? Ada nggak? Ada nggak soal C bilang gitu? Nggak ada kan ya? Kita udah cek malah. F4 Newton itu lebih kecil daripada Fmax. Berarti dia bukan maksimum. Sehingga apa? Kita tidak bisa bilang gaya gesek antara B dan A-nya mu S kali normal. Terus apa dong rumusnya? Ya nggak tahu saya juga. Kok bisa nggak tahu? Kan saya pernah bilang ke kalian ya, gaya gesek itu kalau bendanya dalam keadaan diam, rumusnya nggak ada. Massa B-nya 1 dikali A. Ya udah. Jadi gaya geseknya nggak ada rumusnya. Karena pada kondisi C, kondisinya bukan tepat akan bergerak, dan kondisinya pun bukan keadaan maksimum minimum. Kondisinya itu adalah B sama A diam, tapi mereka bergerak bersama-sama, tapi belum tepat akan bergerak mereka berdua, atau belum maksimum. Sehingga kita belum bisa bilang F gesek BA itu mu S kayak normal. Paham nggak kalian maksudnya? Zam, Farel, Dit, Ran? Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang benda A. Benda A juga sama sih. Pada dasarnya sumbu Y-nya nggak berubah ya. Jadi sumbu Y-nya kita copy saja. Karena kan yang mempengaruhi gesekan di sumbu X-nya doang. Sumbu Y-nya tidak berubah. Oke. Nah, bedanya sekarang kita sudah tahu berapa nilai F yang diinginkan, yaitu 4. Sehingga kita bisa tahu berapa nilai normal AL-nya. 30 ditambah 0,6 dikali 4. Maka dapatlah 32,4 Newton. Nah, sigma Fx-nya cuman ada tambahan gaya gesek AL. Pada dasarnya sama sih. Sigma Fx-nya itu harus bergerak dia. M dikali dengan A. Adanya apa aja? Adanya F cos theta, terus dikurangin gaya gesek AB, dikurangin gaya gesek AL. Lagi nggak? Udah habis ya? Sama dengan 0. Nah, F-nya kok 0, M kali A ya. Massa A dikali A. F-nya kita tahu 4. Cos 37, 0,8. F gesek AB itu sama dengan F gesek BA. Berapa tadi? 1A kan? Berarti dikurangin A. F gesek AL, karena dia terhadap lantai bergerak, pakainya mu K dikali normal AL. Mu K-nya berapa? Mu K-nya itu mu K-nya terhadap lantai ya, yang 0,01. Berarti 0,01
dikali normal AL-nya 32,4. Massa benda A itu 2 dikalikan A. Dapat nggak A-nya? Coba dihitung A-nya, dapatnya berapa? Coba hitung ya, dapatnya berapa A-nya? Coba Ran, hitung Ran, Zam, Farel, Adit, coba dihitung. Berapa dapatnya? Bentar, Pak. Oke. 0,9586. Ya, betul. 0,9586. Satuannya A, meter per sekon kuadrat. Paham ya? Tadi saya minta A, dia minta apa lagi? Gaya gesek antara A dengan B kan? Ya udah, kita masukin sini berarti. Berarti gaya gesek antara B dengan A juga 0,9586. Bedanya dia pakainya Newton karena gaya. Paham nggak, Ran? Dit? Farel? Paham? Adit? Zam? Paham. Oke. Pak, Nah, kalau paham coba deh. Saya punya soal yang bagus. Lalu tes juga. Nah, ini. Oke. Ada yang salah. Ini harusnya gesekan statik. Oke. Kemudian yang diminta ini harusnya M3, bukan M2. Oke, coba kalian kerjakan. 10 menit cukup ya. Kalau udah foto kirim ke grup, saya mau cek. Nanti kita cek bareng-bareng. Oke? Coba dikerjain. Bisa? Ran? Zam? Farel? Dit? oke Pak. Oke, coba ya dikerjain ya. Ini kan kalau dilihat sekilas, ini kan jebakan gaya kontak ya. Karena apa? Karena ada dua benda yang saling bersentuhan. Dalam hal ini saling kontak. Grup. Kita akan bahas kalau udah ada yang ngerjain. Ini Oke. soalnya tadi mana, Pak? Oh iya, ya bentar. Saya lagi screenshot dulu bentar. Nah, jadi saya memang sengaja membuat kalian terbiasa mengerjakan soal-soal UTS. Biar apa? Biar kalian tidak kaget kalau ketemu soal UTS. Lagian juga ya, soal kalau kalian belajar buat persiapan kuis, biasanya kuis itu dari soal UTS tahun-tahun yang udah lama. Jadi kalian sebenarnya ini lagi belajar buat kuis juga kalau buat kuis doang. Tapi buat kedepannya juga bagus karena persiapan UTS ya dari sini lebih bagus. Kita harus tahu soal-soal UTS. Oke, coba dikerjain ya. Sampai jam 10 lebih 5. Kalau udah foto kirim, saya mau bahas. Oke, coba ya dikerjain ya. Oke, kalau udah foto dikirim. Jadi langkahnya cuma gitu aja. Nah, saran saya jangan digabung ya. Kalau kalian baru belajar, walaupun di soal ini minta 1 M2, saran saya sih kalian tetap bikinnya per benda. M1 saja, M2 saja, M3 saja. Oke? Jangan digabung. Karena kalau digabung, menurut saya akan jauh lebih sulit. Lebih mudah kalau dipisah.
kayak tadi saya kerjain. Oke, kalau ada yang udah, boleh difoto ya. Difoto, terus dikirim ke grup. Kita mau lihat. Nanti kita akan bahas. Ada yang udah belum? Kok mati? Bentar. Oke, ada yang udah? Tapi udah saya kasih tahu langkah-langkahnya ya. Langkah pertama adalah kalian buat diagram gaya per benda. Mulai yang paling sederhana. Oke? Jangan memaksakan yang susah dulu. Mulai dari yang paling sederhana. Setelah udah, baru langkah kedua adalah gaya normal sama gaya gesek harus dikasih indeks nama. Jadi jangan nulisnya cuma normal saja, tapi harus jelas normalnya siapa, terhadap siapa. Sama juga gaya gesek juga harus tulisnya harus lebih jelas. Yang ketiga adalah gaya aksi reaksi. Jadi kalau ada yang berkontak, biasanya akan ada aksi reaksi. Oke. Yang keempat, tinggal dikerjakan. Artinya apa? Apapun yang diminta soal, kalian tinggal kerjakan saja. Maksudnya, buat sigma fx, sigma fy tiap Oke, mulai dari yang paling sederhana. Oke.
Ada yang udah selesai? Masih ada 2 menit lagi. Ada yang udah? Ran, Farel, Zam, udah belum? Cuman nomor A-nya doang, Pak. Coba lihat foto kirim. Karena kalau kalian sudah benar dalam membuat diagram gaya, harusnya ke bawah juga benar. Logikanya gitu. Karena kalau diagram gayanya benar, 50% tuh harusnya benar. Tinggal dilakukan aja langkahnya. Tapi kalau kalian dalam membuat diagram gayanya udah salah, pasti ke bawahnya juga salah. Ya coba di foto coba, Iya, Pak. Zam. Saya mau lihat yang A nggak apa-apa deh. Itu, Pak, diagramnya. Oke, saya cek dulu ya. Kalau Zam benar, harusnya sih benar juga. Oke, bentar. Oke, saya cek dulu. Atau arah T2-nya ya salah. Kabar. Nggak tahu ding. Oke, oke. Oke, kita coba ya. Yang pertama, kita mulai dari yang paling sederhana. Benda mana yang sederhana? 1, 2, apa 3? M1. M1. M3 dong. M3. M3 cuma digantung doang kan ya? Berarti Oh dari iya. M3 dulu ngerjainnya. Oke, M3 ada apa aja tuh? Ada massa ya. Karena dia punya massa, pasti punya berat, betul? Oke, Betul. ada W3. Sama ada tegangan tali. Oke, T3 deh. Oke. Setelah itu benda yang mana? Yang gampang? Benda 1. Gitu ya, betul? Benda 1 dulu. Benda 1. Kan 1 tuh miring ya. Biasanya kalau miring gambar juga miring kan? Kayak gini. Ada gaya apa aja di benda 1? Yang pasti-pasti punya massa kan ya? Ada massa berarti dia punya berat. Ingat selalu ke arah bawah. Nggak boleh miring-miring. Ada apa lagi? Gaya Normal normal. jangan lupa dikasih nama. Normal 1, 2. Ada gesekan ya katanya ya? Antara 2 ada gesekan ya. Gesekannya ke arah mana? Ke kanan. Kan atas bawah? Ke kanan, betul. Nah, ini gaya gesek 1, 2. Karena kemungkinan kan dia maunya kalau kita baca ya, M2 dapat bergerak mendekati katrol. Berarti M2-nya mau gerak ke sini, M3-nya gerak ke bawah, gitu ya. Nah, terus kalau kalian baca poin B, dia minta apa? Massa M3 supaya massa M1 relatif terhadap M2.
tahu nggak maksudnya apa? Dan M2 itu tidak saling bergerak. Artinya M1 dan M2 bareng-bareng ke atas. Paham? Berarti kita tahu bendanya M1 itu ingin gerak ke atas ini. Berarti sebagai start. Nah, ini X dan Y-nya. Berarti apa? Berarti W diurai. Ada yang ke sini, sama ada yang ke sini. Kalau ini sudutnya theta, ini juga theta. Berarti ini W1 cosinus theta. Yang ini W1 sinus theta. Oke. Nah, barulah benda dua yang kita gambar. Kenapa? Karena benda dua lebih kompleks. Oke. Benda dua kita gambar terakhir. Oke, miring juga benda dua seperti ini. Oke. Nah, ada apa aja yang pasti-pasti deh. Karena dia punya massa, maka dia punya berat W2. Ada apa lagi? Karena dia nyentuh dengan lantai, maka ada gaya normal. Ini berarti normal dua lantai T2 gitu ya. Oke. Ada apa lagi? Ada gesekan ya. Lama banget. Oke. Karena di lantai ada gesekan, maka ada gaya gesek. Gaya gesek N F dua, maka di sini ini gimana caranya? Gimana sih nyalainnya? Udah nyala? Udah. Masa? Kok sini nggak ada? Nggak ada. Dah. Halo, tes, tes. Terdengar suaranya? Halo. Iya, Pak. Udah. Tadi Pak. putus-putus. Oke. Sorry. Iya, tadi dulu. Nah, oke. Jadi ini ada pasangannya namanya gaya gesek 21. Oke, gitu ya.
Nah, berarti kan yang ngaco si W2 ya. Maka W2 kita urai. Ada yang ke sini, sama ada yang ke sini. Yang ini theta juga. Ini W2 cos theta. Ih, busuk nih. Busuk jaringannya. Yang ini W2 sin theta. Oke, ada yang nggak paham tentang pembuatan diagram gayanya? Zam, Rani, Farel? Ada yang nggak paham nggak? Itu F gas 2I dari mana, Pak? FGF 21. Oh, 21. Aksi reaksi dengan FG 12. Oh, Kan harus ada dong kalau berpasangan. Ya nggak sih? iya, iya. Oke, udah paham. Ada nggak yang kalian masih nggak ngerti tentang pembuatan diagram gayanya? Ran, ngerti Ran? Ngerti, Pak. Farel ngerti Farel? Paham Farel? Nah, lihat. Di sini dia minta juga bagaimana kalau M1 sama M2 digabung. Jujur aja ya, kan saya pernah bilang ke kalian ya. Saya pada dasarnya tidak mau menggabungkan dua benda. Kenapa? Nah, kita coba ya. Sekarang kalau M1 dan M2 kita gabung. Lihat ya, kenapa saya nggak suka menggambarkan dua benda digabung? Karena kalau kita menggambarkan dua benda digabung, konsekuensinya adalah kita akan menghilangkan semua informasi gaya kontaknya. Kayak gini. Oke. Ada gaya apa aja kalau digabung? Yang pasti kan dia punya massa ya. Berarti ada W2, ada juga dari massa W1. Oke, ada apa lagi yang pasti-pasti? Tegangan tali masih ada, T2. Tapi apa? N12 itu udah hilang dengan N21. Yang ada apa? Yang ada adalah N2L. N2L masih ada karena tidak ada lawannya. Terus F gesek 12 juga sudah hilang dengan F gesek 21. Yang ada itu adalah gaya gesek 2L. Paham nggak kalian? Ngerti nggak? Ngerti? Jadi emang sih dengan menggabung itu terlihat lebih mudah. Lebih sedikit gaya yang terlibat karena banyak yang hilang. Tapi justru yang hilang itu penting. Makanya saya nggak suka digabung kayak gini. Paham ya? Nah, coba kan perhatikan. Tegangan tali di massa 3 dengan tegangan tali di massa 2 itu sama nggak sih menurut kalian? Sama nggak, Ran? Sama. Sama. Ya udah kalau sama, kalian tulisin T aja kan, nggak perlu ada T2, T3 ya. Gitu ya? Nah, udah ini jawaban A. Sekarang pertanyaan B. Tentukan massa M3 supaya massa M1 tepat akan bergerak relatif. Tadi ingat kata saya apa? Kalau sudah, langkah saja adalah kerjakan. Apapun pertanyaan yang akan ditanyakan, kan nggak usah peduli. Kerjakan aja. Paham? Mulai dari yang paling sederhana. Dari benda 3. Karena benda 3 itu kan akan bergerak ke bawah ya. Dengan percepatan A. Ini juga akan geraknya ke kanan. A juga. Ini juga akan bergeraknya ke atas. A juga. Gitu ya. Maka benda 3 itu berarti apa? Sigma Fy-nya sama dengan massa benda 3 dikali A. Karena benda 3 itu geraknya ke bawah, berarti yang positif itu adalah W3. Berarti W3 dikurangin T sama dengan M3 dikali A. W3-nya kan kita nggak tahu ya masanya, nggak apa-apa. Anggap aja G10. Berarti 10 M3 dikurangin T sama dengan M3 dikali A. Ya udah, nggak bisa diapa-apain kan? Kotakin aja. Paham kan Ran? Paham Farel? Paham siapa? Dam, paham? Ngerti? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, baru setelah itu benda berapa lagi yang sederhana? Benda 1. Satu. Jadi jangan
memaksakan ngerjain yang susah dulu. Benda satu, kan kita asumsiin dia gerak ke kanan ya, ke atas ya. Berarti tidak mungkin gerak ke sumbu Y. Berarti sigma FY-nya sama dengan 0. Ada apa di sumbu Y? Ada N12 dikurangin W1 cos theta. Berarti ini N12 dikurangin W1 cosinus theta. Karena N itu nggak ada rumusnya, maka N12 sama dengan W1-nya berapa ya? 40. Bentar. Mati. Oke, kita coba lagi. Oke, tadi cos-nya cos 30 derajat. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Berarti N12-nya itu adalah 20 akar 3 Newton. Kotakin. Masih benda satu. Oke, sekarang sigma Fx-nya. Karena dia bergerak ke sumbu X, berarti massa 1 dikali A. Ada gaya apa di sumbu X? Ada F gesek 12 dan ada W1 sin theta. Yang searah dengan arah gerak F gesek 12 kan? Berarti ini adalah gaya gesek 12 dikurangin W1 sin theta sama dengan M1 dikali A. Gaya gesek 12 rumusnya apa nih menurut kalian? Mu S kali normal, mu K kali normal, atau nggak tahu rumusnya? Apa, Ran? Mu S kali normal. Ya, kenapa? Karena ada informasi apa? Tepat akan bergerak. Betul? Berarti pakainya mu S dikali normal 12. M1G sin theta M1 dikali A. Mu S-nya berapa tadi? Mu S-nya 0,8. Berarti ini 0,8 dikali 20 akar 3. M1-nya 4, G-nya 10, sin 30 setengah. 4 dikali A. Hitung A-nya, Ran. Pakai solveran. Dapatnya berapa, Ran? A-nya, Ran? Coba Eh, hitung. min 8,46, Pak. Ngaco ah. Yang benar. Lah, oke. Itu yang benar. Pakai solver. Udah pernah saya ajarin kan solver kan? Coba yang benar. Pakai solver. Berapa, Ran? Ntar, Pak. Oke. Saya udah pernah ajarin solver kan ke kalian buat di kalkulator. Supaya kalian mengurangi Satu, 1, 1,93. ya 928 nggak sih? Ya, Betul nggak? 928. Oke. Satuannya meter per second kuadrat. Oke. Jangan tenang dulu, belum beres nih. Ini baru benda satu. Baru kita lanjut sekarang yang susahnya, yaitu benda 2. Karena benda 2 paling kompleks ya. Sama juga kan. Benda 2 itu kan kita asumsinya geraknya ke atas. Tidak mungkin dia gerak ke sumbu Y kan. Maka kita bisa tahu sigma Fy-nya sama dengan 0. Ada apa di sumbu Y? Kalau kita perhatikan, ada N2L positif dikurangin N21 negatif dikurangin W2 cos theta. Udah ya? Oke, udah masukin. Berarti N2L dikurangin N21 dikurangin W2 cos theta sama dengan 0. N2L kita nggak tahu. N21 itu aksi reaksi dengan N12. Berarti 20 akar
3. W2 berapa? Coba kita lihat. W2 itu 11 kilo. Itu masanya ya, berarti 110. 110 cos 30 setengah akar 3. Berarti dapat dong N2L-nya. 75 akar 3 Newton. Paham kalian? Ngerti ya? Nah, sekarang sigma Fx-nya. Karena terhadap sumbu X dia bergerak, berarti M2 dikali A. Ada gaya apa di sumbu X? Ada tension, tegangan tali, dikurangin F gesek 21, dikurangin W2 sin theta, dikurangin F gesek 2L. Berarti di sini nulisnya tegangan tali dikurang gaya gesek 21 dikurang W2 sin theta dikurang F gesek 2L sama dengan M2 dikali A. Tegangan tali kita nggak tahu. F gesek 21 itu pasangan aksi reaksi dengan F gesek 12. Berapa itu? 0,8 dikali 20 akar 3. 16 akar 3. Nah, W2-nya 11 dikali 10 dikali setengah. Gaya gesek 2L. Terhadap lantai dia gerakan, berarti pakainya mu K. Nah, normalnya normal 2L. Mu K-nya berapa? Mu K dengan lantai ya. Mu K dengan lantai adalah 0,2. Berarti 0,2 normal 2L-nya 75 akar 3. Massa 2 itu 11. Tadi A-nya tahu ya. A-nya 1,928. Coba dihitung lagi, Ran. Berapa nilai T-nya, Ran? Oke, berapa, Ran? Dapat, Ran? Ntar Pak masih dihitung. Oke, pakai solver aja biar cepat. Biar tidak itu. Seratus dua puluh sembilan koma sembilan Ya, enam betul. satu. 129,9 Newton ya. Ya, Oke, nah. Terus gimana dong? Tadi yang diminta apa sih? M3 kan? Kita balik lagi ke M3. Nah, udah deh. Kita masukin. Berarti 10 M3 dikurangin T-nya masukin. 129,9. M3-nya nggak tahu, tapi A-nya tahu. 1,928 M3. Cari lagi, Ran. M3-nya berapa pakai solver? Berapa? 16,0926. Iya, udah. Itu adalah 16,09 kilogram. Ini adalah massa M3 paling kecil. Supaya, bukan ya. M3 paling besar malah. M3 paling besar supaya dia gerak ke bawah si M3-nya. Tapi si benda M1 dan M2-nya tetap bergerak bersamaan. Kalau kita kasih M3-nya melebihi ini, jadi ini adalah M3 maksimum sebenarnya. M3 maksimum. Kalau kita kasih M3-nya melebihi ini, anggap aja 16,5. Yang terjadi adalah apa? M1 sama M2 akan bergerak terpisah. Kenapa? Karena tarikan dari talinya itu melebihi dari gaya gesek yang terjadi antara M1, M2. Paham kan? Ngerti? Paham, Ran? Paham, Dam? Rel?
Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, pertanyaan C, coba lihat. Pertanyaan C minta tegangan tali pada keadaan B. Lah, udah kita cari yang ini. Ternyata kita mendapatkan poin C terlebih dahulu sebelum mendapatkan jawaban B. Kok bisa gitu ya? Saya juga nggak tahu. Karena ya dapatnya itu duluan, apa-apa. Ngerti ya? Jadi ternyata kita dapetin C duluan. Jadi sebenarnya kan nggak usah bingung. Apapun yang ditanya soal, langkahnya cukup kerjakan sigma fx, sigma fy per benda. Ngerti kalian? Paham? Nah, ini namanya jebakan ketiga. Sekarang kita masuk ke jebakan terakhir, jebakan keempat. Jebakan keempat jarang sih keluar, tapi pernah. Namanya adalah jebakan katrol. Oke, sama kayak tadi. Yang harus kalian perhatikan itu adalah ciri-ciri jebakannya sama solusi supaya kalian tidak kejebak. Kita coba kasih tahu ya. Ciri-ciri soal yang merupakan jebakan katrol. Sederhana aja. Apabila ada katrol majemuk. Katrol majemuk itu artinya apa? Katrolnya lebih dari 1. 2 katrol, 3 katrol, 4 katrol, 5 katrol. Nah, itu berarti kalau kalian ketemu kasus seperti itu, berarti dia ada jebakan katrol. Oke? Nah, bagaimana caranya supaya kalian tidak terjebak dengan jebakan katrol? Langkah pertama itu adalah standar aja, buat diagram gaya untuk masing-masing benda dan masing-masing katrol. Jadi dipisah ya, bendanya aja, katrolnya aja, masing-masing, jangan digabung. Langkah kedua ini nih krusial nih. Kedua itu adalah ini, mencari korelasi. Korelasi itu apa sih? Hubungan. Nah, apa yang kita cari? Ada dua. Yang pertama, mencari yang namanya hubungan antar tegangan tali. Bagaimana kalian tahu T1 sama T2 itu sama? Bagaimana kalian tahu T1 itu 2 kalinya T2? Bagaimana kalian tahu T2-nya itu 3 kalinya T1? Nah, itu semua ada dari hubungan antar T. Gimana tahunya? Sederhana aja. Kita tinggal lihat dari talinya. Maksudnya gimana nih? Maksudnya apabila talinya nyambung. Nyambung itu satu tali yang sama. Kalau talinya nyambung, tegangan talinya dipastikan sama. Oke? Ini dengan catatan katrolnya tidak bermassa ya. Dan katrol tidak ada ukurannya. Kalau nanti ketika kalian belajar yang namanya dinamika rotasi, ketika katrolnya sudah bermassa, maka semua tali nilai T-nya beda. Itu nanti ya kalau sudah belajar dinamika rotasi. Kalau sekarang belum. Oke? Nah, yang kedua, masih tali ya. Apabila talinya berbeda, beda tali. Kalau beda tali, tegangan talinya pasti beda juga. Terus gimana dong kalau talinya beda? Kalian tinggal lihat dari diagram gaya untuk katrol yang tadi kalian bikin di awal.
Paham ya? Ini mencari hubungan antar T buat mengetahui bagaimana korelasi atau hubungan antara T-nya. Nah, yang B yaitu adalah bagaimana caranya kalian mencari hubungan antar A, hubungan antar tegangan tali. Antar percepatan. Bagaimana kalian tahu ini benda A1 itu 2 kali lipat A-nya dengan A2 atau A3 2 kali lipat dengan A2. Nah, itu semua nggak ngarang, ada hubungannya. Gimana caranya? Sederhana aja. Kalian cukup gunakan logika pergerakan dari bendanya. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kalian bayangin bendanya itu geraknya bagaimana. Cara paling mudah ngebayangin gerak benda adalah mencari perbandingan perpindahannya. Jadi kalian bandingin perpindahannya. Nah, perbandingan perpindahan itu nilainya sebanding dengan perbandingan kecepatan. Misalkan kalian tahu M1 akan gerak ke bawah, M2 akan gerak ke atas. Misalkan ada sistem katrol ya. Sistem katrol itu ada beberapa katrol. Kalian bayangin, kalau M1 turun ke bawah 10 meter, M2 akan gerak ke atas berapa meter nih? Misalkan, kalian udah ngebayangin dapatnya 2 meter. Oke, berarti apa? Berarti perbandingannya itu adalah 10/2, 5/1. Nah, kalau perbandingan perpindahannya 5/1, perbandingan V-nya juga pasti 5/1. V1/V2 pasti 5/1. Perbandingan V akan sebanding dengan perbandingan percepatan. Jadi kalau perbandingan V-nya itu 5/1, pasti perbandingan A-nya juga 5/1. Nah, itulah cara kita mengetahui bagaimana perbandingan atau hubungan antar A. Kalau sudah, langkah ketiga. Langkah ketiga itu apa sih? Sederhana aja. Kerjakan. Apa maksud kerjakan? Maksudnya itu adalah buat sigma fx dan sigma fy untuk masing-masing benda. Katrolnya udah nggak dipakai lagi. Paham ya? Jadi yang dilihat bendanya aja ketika sudah mengerjakan soalnya. Oke, pernah nggak keluar soal seperti ini? Jawabannya pernah. Oke, yaitu lalu, yaitu UTS 2024-2025, waktu shift kalau nggak salah, nah ini dia. Shift kedua ini, shift siang. Oke, nah ini UTS 2024-2025 shift 2. Oke, coba dibaca dulu ya sampai B, 1 menit. Oke, baca dulu soalnya 1 menit sampai B. Oke, udah dibaca belum? Tuh, dibaca dulu ya sampai B ya. Udah dibaca kan? Zam, Farel? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Nah, ini kan terlihat ya. Dari gambarnya terlihat dia sistem katrol majemuk. Karena ada 2 katrol yang terhubung. Berarti ini memenuhi ciri-ciri jebakan katrol. Yang unik adalah apa, tahu nggak?
ada informasi mu S dan mu K. Ingat gak saya pernah bilang waktu di pertemuan sebelumnya, kalau soal memberi informasi mu S dan mu K, itu artinya belum tentu gerak atau diem. Ya, dan di pertanyaannya pun tidak ada informasi gerak atau diam. Loh, tapi pertanyaan B dia minta percepatan. Oke, ingat nggak waktu minggu lalu kita pernah mengerjakan soal di mana soalnya minta percepatan benda. Tapi ternyata percepatannya 0. Artinya apa? Minta percepatan belum tentu bendanya gerak. Paham ya? Ngerti? Artinya ini sebenarnya ada 2 jebakan nih. Jebakan katrol karena katrolnya majemuk, dan jebakan gaya gesek karena kita nggak tahu bendanya gerak atau enggak. Oke? Jadi ada 2 jebakan di soal ini. Oke? Kita coba kerjakan dulu. Kita kerjakan jebakan katrolnya. Kebetulan yang A emang minta gambar diagram gaya. Emang itu langkahnya kan? Langkah pertama adalah buat diagram gaya per benda per katrol. Nah, mulai dari yang sederhana. Berarti diagram gaya mana dulu nih yang sederhana? M1 atau M2 dulu? Ran? M2. M2 dulu. Berarti kita buat benda M2 dulu ya. Yang sederhana, karena dia cuma digantung doang. Berarti kalau kita buat gambarnya seperti ini. M2 yang pasti-pasti itu ada massa. Berarti ada berat. Sama ada tali. Maka ada tegangan tali. Anggap aja ini katrol 2 ya. Kemudian kita gambar katrol 2 yang nyambung sama M2. Oke, katrol 2 ada apa ini? Nggak ada massa kan? Berarti tidak usah menggambar W. Adanya tali. Ada tali T2 sama ada tali T3. Oke, anggap ini yang terhubung katrol 1. Kita gambar sekarang katrol 1. Sama, katrol 1 juga nggak punya massa. Berarti jangan menggambar MG. Adanya apa? Tali. Ke sini T3. Nah, ke sini adalah T4. Tapi lihat deh, katrol 1 itu nempel dengan massa 1. Seolah-olah kayak dia menarik M1 kan. Maka biasanya saya gambarin ada seolah-olah kayak ada tali lagi nih. T1 di sini buat narik si massa 1. Nah, kemudian massa 1 nih, massa 1 kan kayak gini ya. Ada apa aja? Yang pasti-pasti ada massa, pasti dia punya berat. W1 bersentuhan, ada normal, ada tali yang menghubungkan dengan katrol 1 ya, T1 berarti, sama ada gesek. Karena udah pasti ya M2 akan turun ke bawah kan kalau dia gerak. Dan M1 pasti akan gerak ke atas, gerak ke kanan. Artinya udah pasti gesekannya ke sini. Paham? Ngerti ya? Ngerti Ran? Zam? Farel? Ngerti ya? Ngerti, Pak. Oke. Ngerti, Pak. Nah, seperti ini. Kemudian apa langkah selanjutnya? Mencari korelasi. Jangan kerjain soal B-nya. Mencari korelasi. Pertama adalah mencari hubungan antar tegangan tali. Lihat, ada nggak tali yang merupakan satu tali? Ada nggak di gambar ini? Ada, Ran? Ada. T berapa aja? T berapa aja, Ran? Yang apa? Yang satu tali, Pak. Iya, satu tali. T2, T2 sama T sama sama apa, Ran? T3, T2 sama T3 sama T4. T4. Betul kan ya? Oke. Berarti T2 itu harusnya sama dengan T3 sama juga dengan T4. Berapa? Nggak tahu. Anggap aja T deh. Terus yang belum sama T1 kan? Kalau belum sama gimana? Lihat dari katrolnya. Lihat dari katrol 1.
Lihat, katrol 1 itu termasuk ke dalam katrol bergerak, betul ya? Artinya, ketika M1 gerak ke kanan, katrol 1 juga ikut gerak ke kanan. Berarti harusnya persamaannya adalah sigma Fx-nya sama dengan massa katrol 1 dikali A1. Ada apa aja di K1? Ada T3 ditambah T4 dikurang T1 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena massa katrol 1 diabaikan, dianggap mendekati 0 di soal ini. Berarti dapat dong T1-nya itu adalah T3 ditambah T4. T3 sama dengan T4 sama dengan T. Jadi T1-nya adalah 2T. Nah, ini namanya hubungan antar T. Sampai ini paham? Ngerti? Paham, Ran? Paham, Zam? Paham, Ngerti, Pak. Ran? Oke, saya kirim dulu ya, karena ini dia harus per 10 page, karena dia udah mulai premium sih. Jadi saya harus kirim dulu, ntar saya masuk bikin page baru. Oke, bentar, saya kirim dulu ke grup kita. Oke, bentar. Oke, oke, kita mulai page baru. Karena dia tiap 10 harus minta premium. Jadi kita harus mulai page baru. Stay 1. Dinamika 2. Poin B. Oke. Nah, tadi udah ya kita mencari hubungan antar T. Kalau kita lanjut. Setelah itu apa? Kita mencari yang namanya hubungan antar A. Hubungan antar A. Tadi gimana cara nyari hubungan antar A? Kalian harus membayangkan logika pergerakan benda. Paling gampang itu yang dilogikakan itu adalah gerakannya kan, perbandingan geraknya. Nah, kita copy dulu deh. Nah, kan gambarnya seperti ini ya. Oke, kalian tahu M2 akan gerak ke bawah, M1 pasti akan geraknya ke kanan. Gitu ya. Nah, sekarang kalian bayangin perbandingannya berapa. Oke, biar gampang deh, kita pakai angka. Kalau M2 turun ke bawah sebesar 10 meter, maka M1 akan gerak ke kanan sebesar berapa? Ran, Zam, Farel. Kalau M2 turun ke bawah 10 meter, maka M1 akan gerak ke kanan sebesar berapa meter? Berapa, Ran? 20. 20. Farel, Zam, 10 meter juga. 10 meter juga. Oke. Caranya gimana ini? Gampang aja. Lihat ya logikanya. Kalau M2 turun 10 meter, maka tali yang menyambung dengan M2 berkurang 10 kan? Ketarikannya, betul nggak? Logikanya, tali yang ini juga harus berkurang 10. Bener nggak? Betul? Nah, lihat. Katrol K1, dia kan maunya geraknya lurus ya. Nggak mau geraknya belok-belok kan? Nggak mau slip kan? Lihat. Katrol K1 itu akan bergerak lurus. Syaratnya apa? Panjang tali yang menopangnya harus sama perubahannya. Sehingga min 10 ini harus ditopang dengan 2 tali. Berarti tali yang ini berkurang 5, tali yang ini berkurang 5. Sehingga si M1 akan berpindah sejauh 5 meter. Bayang nggak, Ran? Bayang nggak, Zam?
Kebayang, Pak. Kebayang. Benar. Berarti perbandingannya berarti berapa? Delta R2 berbanding delta R1 10 berbanding 5. Berarti 2 banding 1. Perbandingan perpindahan itu sebanding dengan perbandingan kecepatan. Pasti V2 banding V1 juga 2 banding 1. Perbandingan kecepatan sebanding dengan perbandingan percepatan. Berarti kesimpulannya A2-nya sama dengan 2 kali A1. Ngerti kalian? Paham Ran? Paham Zam? Paham Farel? Ngerti? Ran? Oke. Paham? Oke, Pak. Oke. Kalau udah apa? Kalau kita udah tahu korelasi, langkah selanjutnya apa? Tadi kerjakan. Betul ya? Betul? Nah, baru dikerjakan. B. Emang pertanyaannya apa sih? Coba kita copy lagi ya pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah ini kan. Ya, berapa percepatan benda masing-masing? Tadi kita kan pernah inget nggak? Kalau diminta percepatan, belum tentu kan bendanya gerak. Ya nggak sih? Maka dari itu, yang B karena ada kemungkinan bendanya diam. Tahu dari mana? Karena dia ada informasi mu S dan mu K. Maka sebelum mengerjakan yang B, kita kerjakan dulu yang namanya cek bendanya beneran gerak atau tidak. Paham? Oke, gimana ngeceknya kemarin? Ran? Langkah pertama apa? Hitung yang namanya gaya gesek maksimum. Betul kan? Betul ya? Iya, Pak. Rumusnya mu S dikali normal 1. Mu S-nya berapa? 0,4. Berapa Ran normal tuh Ran? 200 betul ya? Betul ya? Betul. Betul Ran? Iya, Pak. Oke, jadi berapa ini? 80 Newton. Setelah itu apa Ran? Yang B? Setelah hitung F gas max, hitung apa? Yang namanya Pembuat geraknya apa? ya sigma F pembuat gerak. Apa itu definisinya? Semua gaya pada sumbu geraknya kecuali gaya gesek. Coba lihat di catatan yang udah saya kirim. Di benda 1, kan kita asumsikan geraknya ke kanan ya, betul? Ke sumbu X kan? Betul? Ada gaya apa saja di sumbu X kecuali gaya gesek, Ran? Ran? Ada apa aja di sumbu X? Di benda 1? T1. Jam? Hanya T1. Berarti yang bikin dia gerak adalah T1. Jadi kita tahu kan, T1 itu 2T. Bener nggak? Betul? Betul. Oke. Nah kan, lihat. Pembuat F gas max-nya angka. Pembuat geraknya variabel. Nggak bisa dong dibandingin. Maka kita harus mencari T-nya dulu. Oke. Ingat nggak tadi T-nya apa? T2 sama dengan T3 sama dengan T4 sama dengan T. Bener nggak? Betul? Iya. Berarti mencari T dari benda 2. Gitu ya? Karena benda 2 geraknya ke bawah, berarti sigma Fy-nya sama dengan massa 2 dikali A2. Karena geraknya ke bawah, berarti yang positif W2. W2 dikurangin T2 sama dengan M2 kali A2. W2-nya berapa sih? 5 ya. 5 kilo berarti 50. T2 itu kan tadi T ya? Betul? M2-nya berarti 5A2. Berarti T itu adalah 50 dikurang 5A2. Betul nggak, Ran? Betul? Iya, Pak. Berarti sigma F pembuat geraknya tadi apa? 2T kan? Betul ya? 2T kan? Berarti sama aja 100 dikurangin 10A2. Betul nggak, Ran? Betul? Zam? Rel? Betul? Betul. Oke, berarti masih ada variabel A2. Oh, berarti kita bikin maksimumnya aja.
Berarti sigma F pembuat gerak maksimumnya terjadi saat nilai A2 bernilai 0. Bener nggak? Semakin besar A2, semakin kecil nilai T. Bener nggak? Betul? Betul. Betul, Pak. Berarti kita bisa tahu sigma F pembuat gerak maksimumnya adalah 100 Newton. Nah, kalau sudah tahu baru apa langkah C? Bandingkan. Betul ya? Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan itu adalah sigma F pembuat gerak karena adanya yang maksimum, kita maksimum. Jangan lupa dimutlakin. Dibandingkan dengan gaya gesek maksimum. Lihat, pembuat gerak maksimumnya 100 Newton. Gaya gesek maksimumnya 80 Newton. Berarti gedean mana, Ran? Zam? Pembuat gerak. Pembuat Iya, gerak ya? pembuat gerak. Berarti di soal ini sigma F pembuat gerak maksimumnya lebih besar daripada gaya gesek maksimum. Kalau pembuat geraknya lebih besar daripada gaya gesek maksimum, bendanya gerak apa diam? Gerak. Bendanya gerak. Kalau kita sudah tahu bendanya gerak, maka gaya gesek yang dipakai adalah mu K dikali N. Mu K-nya itu 0,3, normalnya tadi 200 Newton, berarti 60 Newton. Nah, ini kita belum ngerjain soal B loh, kita baru ngetes doang kan. B beneran gerak atau enggak, betul ya? Ternyata gerak. Ya udah, kalau gerak berarti kita kerjakan ya. Mulai dari yang sederhana, dari benda M2. Paham? Oke, benda M2 yang ini kan, kita copy aja. Ini ya, kita copy. Karena benda M2 kan udah kita kerjain. Nah, oke, maka dapatlah T-nya. T-nya itu 50 min 5A2. Sekarang benda M1. Karena dia tidak bergerak ke sumbu Y, sigma Fy-nya berarti 0. Ada apa aja di sumbu Y? Ada normal 1 dikurangin W1 ya. Berarti normal 1 dikurangin W1 sama dengan 0. Dapatlah normal satunya 200 Newton. Masih di benda 1, sigma Fx-nya sekarang kita kerjakan. Karena dia bergerak, berarti M1 dikali A1. Ada apa ya di sumbu X? Ada T1 sama ada F gesek 1. Berarti T1 dikurangin F gesek 1 sama dengan M1 dikali A1. T1 itu adalah 2T. Dikurangin F gesek 1 sama dengan M1 kali A1. Berarti masukin T-nya. Jadinya 100 dikurangin 10 A2. Karena terhadap lantai gerak, kita pakainya 60 Newton gaya geseknya. Sama dengan M1-nya tadi berapa? 20 ya? 20, A1-nya nggak tahu. Maka kita punya 40 dikurang 10 A2 sama dengan 20 A1. Lihat, masih ada dua variabel A1 sama A2. Tapi kita tahu kalau A2 itu adalah 2 kali A1. Berarti kita akan punya 40 minus 20 A1 sama dengan 20 A1. Maka A1-nya adalah 1. Dapat A1, maka dapat dong A2-nya berarti 2. Oke, terus dia minta apa lagi? Minta tegangan talinya kan? Oke, dapat A1, A2, dapat T-nya. Berarti T-nya itu adalah 50 dikurang 5 kali 2, 10. Berarti T-nya itu adalah 40 Newton.
T2 sama dengan T3 sama dengan T4 sama dengan T, yaitu 40 Newton. Dapat T-nya. Terus gimana dengan T1? T1 itu adalah 2T. Di T1-nya adalah 80 Newton. Paham nggak kalian? Ngerti Ran? Ngerti Zam? Ngerti? Jadi Ya Allah ngerti, Pak. ya, ini namanya Ngerti. jebakan katrol. Jadi kalian jangan kerjakan soalnya sebelum kalian mencari bagaimana korelasinya. Korelasi hubungan antar T dan korelasi percepatannya. Udah deh. Apakah setiap soal dinamika nanti akan ada jebakannya? Tidak. Tidak semua soal dinamika ada jebakannya. Jadi kalau kalian tidak melihat ciri-ciri jebakan pada soal itu, ya udah, berarti kalian kerjakan aja kayak SMA, nggak akan salah. Tapi kalau kalian melihat ada ciri-cirinya, maka jangan lupa langkah-langkahnya yang udah saya kasih tahu. Supaya apa? Supaya kalian nggak kejebak. Dan bisa juga loh dalam satu soal ada 2 jebakan. Kayak nomor ini kan ada dua jebakan ya. Karena belum tentu dia gerak, kebetulan jawabannya gerak. Bisa aja loh dia nggak gerak nanti soal yang sama. Nah, paham ya? Jadi bisa aja dalam satu soal itu terdapat 2 atau lebih jebakan. Tapi bisa juga nggak ada jebakannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kalian? Mau nanya, Pak. Ran? Yo, Kan ada contoh soal, kan kalau contoh soal yang ini, berarti kan belum tentu gerak karena ya, ada mu S sama mu K. Nah, betul. tapi kan ada yang soal tutorial 2 Hmm, sama solusinya kan, Pak. Itu tuh hmm. ada kasus di mana sigma F pembuat geraknya itu lebih kecil dari geseknya. Nah, itu ada slip gitu. Yang Itu nomor berapa sih tutorial 2 nomor berapa? yang Nomor monyet itu, Pak. nomor berapa? Monyet. Oh, oke bentar ya, saya coba cek dulu. Oke. Monyet. Bentar, saya juga lupa. Saya kayaknya punya, cuma saya lupa. Taruh di mana ya? Bentar. Oke. Saya punya. Modul 2 ya. Ini. Iya. Yang mana nih? Monyet. Nah, ya yang Ini, itu. nomor 5. Nomor 5. Saya aja belum baca sebenarnya. Sebuah monyet dengan massa 10 kilo memanjat tali yang masanya coba kita lihat ya, kita kerjain deh. Oke. Emang ini ada gesekannya? Emang iya, mana gesekannya? Emang Salah, ini Pak. ada Salah ciri-ciri. soal. Salah soal. Jadinya itu soal yang... Oh, salah soal. Iya, salah Jadi soal, yang Pak. mana? Maaf. Sebentar. Yang mana emang Ran? Coba. Ini mah nggak ada. Ini mah nggak ada jebakannya Ran. Tinggal kerjain aja. Yang 14, Yang Pak. mana? Yang kata Ran yang ada jebakan nomor berapa? 14. 14. Oke. Oh, 14 ini ya dari semua nomor 14 tuh paling bagus. Nah, bagus Ran. Ini emang paling bagus tuh 14. Dari semua nomor paling bagus tuh 14. Karena itu seru. Yang lainnya nggak ada jebakan sama sekali. 14 paling bagus. Kita coba lihat ya. Kenapa bagus? Kita coba lihat. Oke. Oke. Udah apa dibaca belum? Udah? Nah, di sini ada 2 benda. Bendanya bertumpuk ya, Ran. Benar nggak, Ran? Betul? Ya. Jadi ini adalah jebakan gaya kontak. Benar kan? Betul? Ya. Halo, Ran. Ran. Halo, halo. Halo. Kedengeran nggak suaranya? Halo, Ran. Zam. Halo. Kedengeran, Pak, kedengeran. Oke. Ini kan dari gambar ini terlihat ini jebakan gaya kontak kan, Zam? Ya? Betul, Zam? Karena ada 2 benda bertumpuk, betul? Iya, ada 2 Sedangkan benda di bertumpuk. sini ada informasi mu S dan mu K. Benar nggak? Betul? Iya. Ya. Nah, ini juga ada informasi mu S dan mu K ada jebakan gaya gesek kan? Oke. Nyatakan dalam notasi vektor satuan percepatan yang timbul oleh A sama B. Oke, langkah pertama apa Jam? Kalau ketemu gini Jam, lihat buat diagram gayanya, betul ya? Buat diagram gaya, iya, Pak. Mulai dari yang sederhana, benda 1 atau benda 2 Jam? Benda 2. Ya, itu udah bisa. Benda 2.
Oke, jadi gambarnya benda 2 aja. Oke. Ada apa aja di benda 2, Dam? Yang pasti-pasti dulu. Ada massa, Ada, berarti ada iya, berat. ada berat. Ada apa lagi? Ada F. Ya, F karena ditarik ya. Betul? Iya, ditarik betul. Oke. Ada apa lagi, Zam? Ada normal terhadap Normal. satu. Ya, berarti normal dikasih tanda ya. Normal 2, 1. Ada apa lagi, Zam? Gesek. Geseknya ke sini. Betul nggak sih? Iya, F gesek lawanan 2, arah. 1. Udah ya? Nggak ada lagi? Iya, sudah Pak. Oke, sekarang benda 1. Benda 1 Itu kita maksud bikin. mu sama Yo, nol apa Pak? mu sama dengan 0. Mana? Di gambarnya. Oh, licin. Oh, licin. Artinya lantai sama benda 1 licin. Nggak ada Nggak ada gesekan. gesekan. Ya. M1 ada gaya apa aja, Zam? Yang pasti-pasti dulu. Berat. Ada berat. W1. Ada apa lagi? Habis itu, Nyentuh lantai kan? iya Ada nyentuh. normal. Terus Normal 1L. Ada apa lagi, Zam? Aksi reaksi, ya nggak sih? aksi reaksi. Betul? Berarti ada aksi reaksi. Ini berarti ke sini kan? Iya nggak? Iya, Gaya gesek 1, 2. Ada lagi ke bawah namanya normal 1, 2. Betul? betul Betul? Pak. Oke. Nah, kita lihat dulu nih. Apakah dia gerak bareng-bareng atau tidak? Betul kan ya? Oke, gimana ngeceknya? Kita cek dulu ya. Cek benda M2 dan M1 itu gerak bareng atau tidak. Maksudnya gerak bareng-bareng atau dia saling berpisah atau tidak. Caranya sama kayak tadi. Langkah pertama adalah hitung yang namanya gaya gesek maksimum. Maksimum. Rumusnya apa? Mu S dikali normal. Normal 2, 1. Mu S-nya berapa? 0,6. Normalnya berapa? Normal 21-nya 0, berapa? M2 berapa M2? 10 ya? M2-nya 100 10. ya? 100 itu ya, Iya, betul? Berarti betul. 60 Newton. Betul? Nah, langkah kedua, hitung yang namanya sigma F pembuat gerak. Apa itu? Semua gaya pada sumbu geraknya kecuali gaya gesek. Karena kemungkinan dia akan bergeraknya ke kiri kan? Betul ya? Berarti ke sumbu Iya, X-nya kiri ya. Ada gaya apa aja? Cuman gaya F doang, betul ya? Betul ya? F doang kan? iya, Ya. Berarti yang bikin gerak FF-nya berapa? 100 ya? Betul? 100 Newton, betul? Nah, langkah iya. ketiga, dan sekarang. Yes. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan tuh sigma F pembuat gerak dan, jangan lupa dimutlakin ya, gaya gesek maksimum. Pembuat geraknya 100, gesekannya 60. Berarti gedean mana, Zam? Gedean? Gedean pembuat gerak, Pak. Pembuat gerak. Berarti gerak apa diam? Dia gerak. Berarti karena di soal ini sigma F pembuat geraknya lebih besar, betul? Dari Betul. gaya gesek maksimum. Artinya bendanya bergerak. Maksudnya apa? M1 sama M2 saling terpisah gerakannya. Kebayang? Ngerti? Paham? Paham. Jadi M1, M2 nggak gerak bareng-bareng. Karena dia bergerak, maka gaya gesek 1, 2 yang kita pakai, 2, 1-nya, itu pakainya mu K. Ngerti? Mu K-nya 0,4, normal 21-nya 100 Newton. Jadi berapa? 40 40. Newton. Nah, karena kita udah cek dia gerak masing-masing, ya udah kita kerjain masing-masing. Berarti benda berapa dulu? Benda 2 dulu ya. Berarti benda 2 sigma Fx-nya berarti massa benda 2 dikali percepatan benda 2.
Gitu ya? Betul? Betul, Pak. Oke. Nah, berarti kita ambil positifnya ke kiri kan? Betul ya? Berarti F dikurangin F gesek 21 sama dengan M2 dikali A2. F-nya berapa? 100. F gesek 21-nya 40. Sama dengan berapa sih masanya? 10 ya. 10 A2. Berarti 60 sama dengan 10 A2. Berarti A2-nya adalah 6. Itu ya. Oke. Nah, sekarang benda satu. Benda satu juga gerak. Tapi geraknya nggak sama A-nya. Sigma Fx-nya M1 kali A1. Benda satu geraknya kemana ya? Ke sini juga. Karena cuma ada Pak, FGT 12. Yo. itu yang sigma fx, Mm-mm. dia 100-nya arahnya bukannya ke kiri apa? Ke sumbu Lah X. iya emang. Kan geraknya ke kiri. Oh lah. Jadi positifnya ke kiri. Oh, positifnya ke kiri. Oh, kalau mau pakai Iya. vektor boleh. Berarti A2-nya 6 meter per second kuadrat tapi ke arah kiri. Gitu ya? Mau gitu? Oh iya, Pak. Oke. Ini biasanya saya bikin dari sini. Kalau ke kiri saya bikin X-nya ke kiri positifnya. Tapi nggak apa-apa kalau kita mau pakai vektor. Boleh. Ya udah. Berarti benda satu ada apa jadi benda satu? Cuma ada F garis 1, 2 doang kan? Ya nggak? Iya. Ya udah. Berarti F gesek 1, 2 sama dengan M1 kali A1. Pakainya yang ini ya. Karena dia aksi reaksi ya. Berarti 40 sama dengan M1-nya berapa? M1-nya 40 juga ya? Betul? Betul. 40 A1 berarti A1-nya 1 ya. 1 meter per second kuadrat. Karena dia gerak ke kiri, berarti kalau kita dalam bentuk indeks, A1 itu berarti 1 meter per second kuadrat, arahnya min I. Ngerti kalian? Paham nggak? Paham, Ran? Ngerti, Pak. Oke, jadi tadi saya cek dulu nih. Si M1, M2 geraknya bareng-bareng nggak sih? Kalau bareng-bareng berarti A1 sama dengan A2. Ngerti? Tapi kalau ternyata dia terpisah, bendanya saling bergerak. Berarti A-nya beda, Ran. Paham, Ran? Paham, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Ran? Zam? Rel? Jadi yang ini adalah jebakan gaya kontak plus jebakan gaya gesek. Paham, Ran? Kalau tadi yang monyet mah nggak ada jebakannya, Ran. Orang nggak ada ciri-ciri jebakannya. Nggak ada gesekan, nggak ada Iya, apa-apa. Itu mah kerjaan biasa aja. salah Oke, juga salah. ada pertanyaan lagi nggak, Ran? Zam? Rel? Nggak ada? Aman, Nggak ada? Pak. Aman? Nah, jadi gampang ya. Jadi kalau kita baca soal, perhatikan soal tersebut ada nggak ciri-cirinya. Kalau ada, ikutin langkahnya. Kalau tidak ada, ya udah kerjaan kayak biasa aja, kayak SMA. Oke? Nah, kalau tidak ada pertanyaan berarti udah beres nih tentang dinamika bagian kedua, yaitu 4 jebakan dasar dinamika. Kalian tinggal lihat di soal itu ada nggak ciri-cirinya. Kalau tidak ada, jangan diada-adain. Ya berarti emang soalnya nggak ada jebakannya, Ran. Kerjaan biasa aja. Oke, paham, Ran, Zam, Farel? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, kalau paham berarti kita sudahi dulu aja. Nanti kita akan lanjut lagi ke materi bab 3 ya. Bab 3 itu usaha dan energi. Oke, ntar selanjutnya saya kirim lewat WA ya. Oke, yuk mari semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yuk.